wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi selama 3 bulan saya belajar di CGP ini, saya harus melakukan aksi nyata, yaitu menyampaikan apa hasil yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Kira-kira sebelum saya sampai ke budaya positif, kira-kira budaya positif itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak sih, Bapak Ibu? Oke, Bu Ibu, budaya positif itu yang seperti apa? Yang membuang sampah. Contoh budaya positif salah satunya itu kalau di sekolah ya, mungkin membuang sampah, selalu membuang sampah di tempatnya. Kalaupun tidak ada sampah, sampah bisa dipegang dulu atau disimpan dulu, nanti begitu ketemu tempat sampah baru bisa dibuang. Jadi nggak disimpan sembarangan. Oke, itu salah satu. Terima kasih Bu Susitra. Ya, salah satu contoh dari budaya positif yang dikasih tahu sama Ibu, ya itu termasuk ke dalam budaya positif, ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, pengertian budaya positif di sini tidak hanya dengan perilakunya saja. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif di sini kita berpihak kepada peserta didik yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan ini kita harus berpihak kepada peserta didik. Jadi kurikulum Merdeka ini yaitu kita tugas sebagai pendidik adalah menuntut kodrat anak kita menuju kebaikan. Jadi kalau biasanya kan kita mendidik anak-anak itu maksa ya, mau bisa nggak bisa kita yang nyampein teacher centered learning ya. Jadi guru yang menyampaikan. Tapi kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu malah kebalikannya. Jadi student centered learning. Jadi kita berpihak kepada murid. Murid itu ibaratnya benih. Kita adalah petaninya. Kita hanya menuntut akan jadi apa benih itu. Jadi anak itu ada bakatnya tersendiri gitu. Terus selanjutnya di modul budaya positif ini konsep utama yang ada yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Jadi di sini paradigma belajar itu tadi mindset kita kan awalnya kita sebagai guru, kita yang menyediakan ke anak-anak, kita yang memberi informasi ke anak-anak apa-apa dari kita. Nah, kalau di sini perubahan paradigma belajarnya untuk membangun budaya positif, sekolah yang harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi para peserta didik agar bisa berpikir kritis, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita membebaskan peserta didik itu sesuai dengan kodratnya dia. Jadi kayak gaya belajar yang anak-anak, makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terus pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang kita menyediakan anak-anak itu
seperti apa gitu cara belajar. Bukan berarti di kelas ada 32 anak, kita harus menyesuaikan 32 anaknya. Enggak gitu juga gitu. Karena capek juga ya kita kalau misalnya menyediakan semuanya itu. Tapi kita menuntun anak-anak tersebut dan pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran diferensiasi ini ada pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi konten, dari pemikiran saya itu bukan berarti kita harus membeda-bedakan materi antara anak yang low, middle, sama high. Tapi caranya, misalnya kalau seandainya saya belajar matematika, materinya tentang operasi bilangan bulat. Nah, saya memfasilitasi anak-anak dengan pembelajaran diferensiasinya itu dengan cara anak dikasih soal dari yang termudah, terus sedang, sama sukar. Dari 10 soal itu yang mudah, sedang, sama sukar, kita tahu hasil anaknya. Oh, kalau yang mudah cuma segini yang dapat, oh yang sukar segini. Berarti kita bisa mengelompokkan anak itu berdasarkan diferensiasinya itu gitu. Jadi nanti bisa dengan tutor sebaya yang anak-anak kemampuan high-nya bisa dengan ke teman yang low-nya gitu. Jadi di diferensiasi kontennya tersebut itu materinya tingkat kesukarannya yang saya dapatkan. Nah, terus habis itu kalau diferensiasi proses pembelajarannya, sebelumnya kita sudah mendiagnosis terlebih dahulu. Kita melakukan diagnosis awal ke peserta didik kita. Dia tuh gaya belajarnya seperti apa sih? Ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditory, sama visual. Kalau yang visual berarti gimana ya caranya supaya kita bisa memfasilitasi mereka? Oh, mungkin dengan cara video. Terus yang audio, biasa dia suka mendengarkan. Ya udah, kita memfasilitasinya dengan video atau kita menjelaskan ke anak-anak. Terus habis itu yang kinestetiknya gimana? Oh, mungkin kita cari model pembelajaran yang bisa memfasilitasi anak yang kinestetik. Itu menurut saya. Terus contohnya mungkin kalau di pembelajaran saya ada suatu permainan konsepnya tuh kayak permainan dulu tuh zaman dulu saya main tingklek yang ada puncaknya tuh di atas. Nah, saya bikin dadu permainan, nanti anak itu keluar nomor berapa, misal nomor 3, berarti di kotak nomor 3 dia tidak akan menginjak di situ gitu. Nah, anak yang suka kinestetik dia senang, saya aja yang melakukan itu gitu. Nah, anak yang mungkin serius atau fokus untuk belajar, sini, ayo kita pecahkan masalah itu bareng-bareng sini bareng sama saya menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, terus anak yang kinestetik ini nanti habis ngambil kartu soal dijawab bareng-bareng. Terus nanti cari jawabannya gitu. Nah, selanjutnya diferensiasi terakhir yaitu produk, hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah anak itu nanti akan menghasilkan apa gitu. Jadi di hasil akhirnya anak ini gitu, produknya apa nanti keluar. Bisa jadi kalau misalnya kita ada yang anaknya gemar menulis kan ya, dia hasilnya tulisannya tuh bagus, dia ukir atau segala macam. Ada yang anaknya kreatif, pengennya bikin-bikinan gitu. Jadi anak yang kreatif itu, saya punya inisiatif bikin ini sendiri gitu. Atau kalau di pelajaran yang bahasa Indonesia bisa diberikan kebebasan, silakan kalian buat poster atau iklan, boleh. Yang suka bikin video, boleh iklannya dalam bentuk video. Anak-anak yang suka dengan video kan dia tertarik untuk bikin video. Terus ada anak yang emang senang gambar, imajinasi. Jadi dia menggunakan, saya maunya pakai kertas karton, terus diwarnain, digambar.
Selanjutnya, nah, disiplin positif ini dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mindset kita tuh disiplin itu, kalau kita tidak disiplin, ujung-ujungnya nanti akan kena hukuman. Seperti itu. Tapi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif di sini harusnya bukan dari kita seorang guru, tapi dari unsur intrinsik anaknya tersebut. Contohnya, mungkin kemarin ada yang sudah menonton video yang ditayangkan oleh Bu Mar. Yang video itu ada seorang anak yang datang terlambat. Ada seorang anak datang terlambat. Di hari pertama dia datang terlambat, gurunya marah-marah, anaknya disetrap. Dibilang dia nggak disiplin. Terus hari kedua juga sama, datang terlambat lagi. Terus disetrap lagi, sedangkan teman-temannya tuh ngeledekin, nyorakin. Hari ketiganya dia nggak masuk. Ternyata hari ketiga nggak masuk, totalnya orang tuanya meninggal. Jadi sebenarnya anak itu disiplin, dia mendisiplinkan diri sendiri. Jadi dia memenuhi kebutuhan yang mana dulu yang penting. Ternyata hari pertama dia datang terlambat. Saat dia mau berangkat, ibunya sakit. Jadi dia harus ngurusin ibunya dulu, mobil ibunya. Hari kedua juga gitu, bawa ke rumah sakit ibunya. Ternyata di hari ketiga ibunya meninggal. Tapi dia berusaha untuk bertanggung jawab dengan dia sebagai murid di sekolah. Jadi ya udah deh, saya datang ke sekolah untuk memang niatnya untuk belajar. Tapi yang penting itu adalah anaknya dulu. Jadi kita sebagai pendidik juga nggak harus yang menonton anak itu ngejudge anak itu bersalah gitu. Tapi kita tanya dulu gitu. Tanya dulu anaknya kenapa melakukan seperti itu. Kalau memang alasannya masuk akal dan alasannya itu benar, kita harus memberikan kesempatan gitu kan. Jadi kalau seandainya kita yang menyuruh anak untuk disiplin, itu besok kalau kita nggak suruh, anak itu akan mengulangi lagi. Tapi kalau misalnya anak itu dari diri sendiri, dengan kemauan diri sendiri, besok ya, hari ini dia melakukan kesalahan, tapi ada motivasi dari diri dia sendiri, itu besoknya dia akan malu, jadi dia datangnya lebih awal lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, contohnya di profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila, nilai universal yang ada adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus kalau di organisasi IBO Primary School Program itu nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau di keterampilan hidup atau life skill, itu nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang digaungkan sekarang adalah Tubuh Merdeka, di mana nilai kebajikan universalnya yang dituntut untuk anak-anak itu tumbuh
nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang punya gambaran berbeda. Salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Inilah kebutuhan dasar kita. Contohnya di sini ada kasus Ibu Amel, seorang guru kelas 5 SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, namanya Agus. Beberapa murid datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu dihadapi dengan situasi seperti ini, seperti Ibu Amel, kira-kira apa sih yang akan dilakukan? Terus menurut Bapak Ibu ini, kira-kira kenapa sih Agus melakukan itu? Siapa yang mau punya pendapat? Kira-kira nih Agus itu, kita tuh akan ngapain Agus nih? Oke, kira-kira siapa yang mau berpendapat? Bagaimana kalau seandainya kita ada di posisi Bu Amel? Bagaimana menghadapinya? Bapak Amel, Bapak Agus, Bapak Amel boleh? Yuk, Bapak Amel. Kalau saya pakai Ibu Amel, maksudku Kalau jadi Bapak gurunya, bagaimana? saya akan bertanya kepada si Agus. Sebenarnya si Agus itu mau dimasakin apa enggak? Terus dia dibekalin apa enggak? Kasih duit apa enggak? Gitu. Kalau enggak, minta sama bapak, mama dari tadi, jadi teman-temannya. Gitu. Menurut Bapak kira-kira alasan Agus melakukan itu gimana? Kenapa? Ya ini yang kita kan perlu tahu apa ya? Kalau dalam itu ditanya dulu lah, itu bahasanya lah. Oh, ditanya dulu. Nah, kira-kira Integrasi. Oke. Nah, kira-kira kalau dari gambaran kebutuhan dasar manusia ini, menurut Bapak nih, si Agus ini alasannya ada nggak di 5 itu gitu? Apaan? Bertahan dulu, kasih sayang. Oh, bertahan itu dia magang. Kasih sayang. Terima kasih ya Pak Catur. Ya, betul. Ditanya dulu ke muridnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Bu Fitri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menangani kasus siapa anak kenal. Si Agusnya itu pertama kali kalau menurut saya aja ngobrol dulu si Agusnya, kita aplikasikan pendekatan behaviorist ke anak. Ditanya Agus kenapa? Kalau secara psikisnya mungkin dia bisa jadi karena maksa kan dia mintanya maksa, mungkin bisa terjadi ada kekerasan di rumahnya, mungkin sama mamanya atau sama papanya, atau mungkin ada problem apa di rumahnya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua secara syariatnya mungkin kata Pak Catur lagi, dia lapar, bertahan hidup, pengen tetap hidup ya Pak Catur ya. Tapi kalau secara psikisnya, kalau secara hakikatnya itu mungkin dia itu butuh kasih sayang, butuh diterima sama teman-temannya gitu. Minimal teman-temannya itu harus aku makan mau nggak gitu. Jadi artinya di sini ada kebutuhan manusia itu dibutuhkan untuk rasa memanusiakan manusia. Di situ kalau misalnya ada rasa sehat memanusiakan manusia antar teman, otomatis anak pun si Agus tanpa maksa pun ayo makan nggak, pasti ada kick and back terhadap antar teman seperti itu. Ini tugasnya guru BK kalau untuk di masalah psikis di keluarga. Terima kasih.
sama pacarku. Wow, keren. Wow, keren, asik. Nah, jadi benar, yang pertama kali kita itu lakukan adalah kita tanya dulu Agus, kenapa sih dia melakukan seperti itu? Kalau seandainya alasannya Agus bilangnya, Bu, saya lapar, saya pengen makan, tapi nggak bawa bekal. Terus sama orang tua belum ada masakan yang dimasak gitu, jadi nggak bisa dibawa. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Agus adalah dia ingin bertahan hidup. Tapi kalau seandainya kita tanya sama Agus, Agus, kenapa sih kamu suka ambil makanan teman kamu secara paksa? Emang kamu gak dibawain bekal? Nah, kalau seandainya Agus jawabnya, saya dibawain bekal Bu, tapi saya bosan dengan bekal tersebut. Nah, itu dia emang pengen penguasaan. Jadi dia pengen menguasai punya temannya. Padahal dia udah punya gitu. Nah terus kalau dia ditanya, Agus kenapa sih kamu udah dibawain bekal tapi masih minta maksa punya teman? Gak apa-apa Bu, saya pengen biar teman-teman merhatiin saya aja, biar teman-teman jadi ke saya tuh gimana gitu. Nah berarti dia memang membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Terus dia cakap. Tapi kalau seandainya dia jawabnya, saya bosan makannya itu lagi yang dibawain, saya pengen yang lain, pengen kayak punya teman yang lain. Berarti dia menginginkan kebebasan. Terus kalau dia ditanya, kenapa sih kamu ngelakuin itu? Jawaban dia, iseng aja Bu, pengen aja gitu meledek teman-teman. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kesenangan. Jadi jawabannya semua benar. Jadi dia pengen semua kebutuhannya terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang tadi ada motivasi eksternal, yaitu berdasarkan orang lain yang memotivasi dia. Contohnya dari motivasi eksternal itu, dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu supaya dia nggak dihukum, ya udah dia disiplin aja, dia matuhin peraturan. Terus dia juga melakukan itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu yang dia lakukan ada maksud dan tujuan tertentu, bukan dari diri dia sendiri, tapi pengen sesuatu dari orang lain. Terus ada motivasi internal. Motivasi internal itu, nah ini yang berasal dari diri dia sendiri. Mau orang lain lihat, mau orang lain gak lihat, mau orang lain kasih reward ke dia atau mau orang lain memberikan apresiasi ke dia, dia gak peduli. Karena dia hanya untuk menghargai dirinya sendiri. Karena dia punya prinsip. Kalau saya melakukan ini, ya itu karena keinginan saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan seperti ini. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kalau sekarang itu kita tuh idealnya sebagai pendidik lebih baik ada di posisi kontrol seperti apa di bagian ini. Sebelum saya yang lain kan saya udah kalau saya manajer kan kalau udah bisa mengontrol, dia bisa mengontrol dirinya apa, bisa menjadi guru, bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi ya ada kalanya
sebagai kontrol terhadap situasi dan keadaan. Terima kasih Bu Fitri. Ya, betul. Jadi yang lebih baik itu kita sebagai pendidik adalah sebagai manajer. Apa sih peranan-peranan ini? Yuk kita simak selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol itu. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita pendidik sebagai penghukum, itu contohnya ini. Kita akan ngomong ke anaknya, patuhi peraturan, berdiri di depan barisan. Jadi kita hukum anak itu, dia nggak pakai atribut lengkap, langsung, ayo yang nggak pakai atribut lengkap, maju ke depan, berdiri di depan. Gitu. Itu kita posisinya sebagai penghukum. Terus kalau membuat rasa bersalah, itu kita akan membuat hati anak tergerak. Berapa kali sih ibu harus bilang ke kamu, ibu kecewa sama kamu? Itu anak akan, oh iya ya, guru aku kemarin udah pernah bilang kayak gini, kok aku ngelakuin lagi. Nah terus kalau kita sebagai teman, kita rangkul ya, ayolah yang tertib buat ibu banget. Kali ini tidak apa-apa salah, tapi selanjutnya tolong ya, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita tanya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita sebagai pemantau itu kita berdiskusi sama anaknya, dia sendiri tahu konsekuensi apa, kesalahan apa yang dia lakukan. Nah, terus sebagai manajer kita lebih mendalami, apa kamu tahu apa kesalahan kamu, terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah itu posisi kita sebagai manajer. Jadi nggak langsung ngejudge, biar anaknya sendiri yang mikir apa sih kesalahan dia, terus apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia. Nah, ini posisi kontrol, apakah aku? Kalau saya ngomong, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol kita adalah membuat rasa bersalah. Terus apa rencana kamu untuk membicarakan masalah ini? Posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Ayolah, kamu lakukan demi bapak ya, kamu lakukan demi ibu ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi kita menganggap anak itu, murid kita itu adalah teman kita. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita udah ngejudge duluan, anak gak pernah benar. Ya anak akan mikir, ya kan aku udah dibilang nggak benar gitu. Akan lakukan itulah. Kita sebagai penghukum. Terus kamu tidak dapat nilai kalau kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Berarti kita sebagai pemantau, karena anak itu tahu konsekuensinya. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas ya kamu nggak dapat nilai. Jadi udah dia akan menerima. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa sih keyakinan kelas nggak peraturan kelas? Apa sih bedanya? Kalau keyakinan kelas, Sebentar. Oke, berikan. Bener Bu Ani. betul sekali lagi sama. Kemarin kayaknya sempat ngobrol ya sama Bu Fitri membahas tentang keyakinan dan peraturan kelas. Nah kalau keyakinan kelas itu dari yang saya simak kemarin disepakati, kita hanya memberi pilihan gitu, lalu anak yang menyepakati. Tapi kalau peraturan itu adalah guru yang membuat. Oke, terima kasih Bu Rika. Ya, kalau keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas, berarti ada kesepakatan di antara kedua belah pihaknya. Jadi ada perundingan terlebih dahulu. Jadi keyakinan kelas itu kita bareng-bareng nih buatnya sama anak-anak kita. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas ya. Belajarnya seperti apa nih? Terus kalau kamu begini, konsekuensinya apa? Apa yang harus
kita yakini di kelas saat pembelajaran kita. Kalau saya sama anak-anak keyakinan kelas ya, saat saya pertama kali datang ke kelas itu saya ngomong dulu, kira-kira gaya belajar kalian tuh maunya seperti apa? Serius kah atau bagaimana? Terus bagaimana supaya kalian tuh nyaman belajarnya, supaya kalian tuh bisa masuk atau ngerti belajarnya. Nah, jadi anak sendiri yang milih tuh. Nah, nanti anak akan ngasih pendapatnya. Satu, belajarnya serius tapi santai. Menjelaskannya jangan terlalu cepat, Bu. Terus diberi contoh terlebih dahulu. Gitu. Terus kenapa nggak peraturan kelas? Nah tadi benar, kalau peraturan kelas itu hanya sepihak. Anak-anak udah tahu peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu kita sendiri yang buat. Anak nggak perlu ditanya. Jadi misal peraturan kelasnya, kalian tuh nggak boleh berisik saat jam pelajaran. Terus kamu duduknya harus begini, harus begitu. Itu peraturan kelas. Tapi kalau misalnya kita tanya ke anaknya dan anaknya sendiri yang mau ngasih pilihan dan anaknya sendiri yang menentukan, berarti mereka akan megang sendiri keyakinannya. Jadi mereka nggak akan melanggar gitu. Karena itu adalah kesepakatan yang kalian buat sendiri, bukan dari ibunya gitu. Jadi kalau seandainya dia melanggar, akan kembali lagi ke dia. Itu siapa yang buat kemarin? Membentukkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sifatnya abstrak, itu tadi abstrak karena kita tanya sama anak-anak semuanya, maunya gimana sih? Gitu. Sedangkan peraturan itu lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan ya udah begitu, nggak boleh diganggu gugat. Jadi anak nggak ada kebebasan. Terus kalau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu biasanya hal-hal yang positif. Kan kalau peraturan kelas biasanya dilarang makan, dilarang minum, dilarang berisik, dilarang minjem. Itu kalau misalnya keyakinan kelas kita pakainya biasanya pernyataannya positif. Terus kalau keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak, 3 atau 2 juga cukup gitu. Yang penting anak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibentuk dari keyakinan kelas itu. Terus semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas kita harus tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kalau minjem buku balikin ke tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan di kelas itu kita harus saling menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinannya dia berkomitmen menghormati orang lain, jadi dia datang lebih awal. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah itu keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti yang antri itu keyakinannya dia harus sabar menghormati orang lain. Jangan berlari di koridor atau kelas, itu keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Gunakan masker, itu keyakinannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi
itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara pendekatan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi kita menciptakan kondisi muridnya untuk kembali lagi ke basicnya dia itu sebenarnya pada dasarnya anak murid kita itu baik-baik semua. Ciri-ciri restitusinya itu bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan kita menawarkan, bukan memaksa, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, terus fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, di mana tahapan dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Ya ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu pertama kali yang ada di mindset kita, menstabilkan identitas. Jadi ingat kalau setiap orang itu pasti punya salah. Habis itu menanyakan keyakinan. Nilai apa sih yang telah disepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Habis itu baru kita validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, ini kita pedomannya menggunakan segitiga restitusi di sini. Jadi kita tanya dulu, kita ajak ngobrol dulu anaknya, jangan kita langsung judge dulu anaknya. Karena kalau kita udah melabelkan anak itu akan ya udahlah, mau saya baik, mau saya kayak gimana juga awalnya guru itu akan udah tahunya sayanya nggak benar gitu. Padahal ternyata dia punya alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, perbedaannya antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Contohnya kasus siswa sering tidak membawa PR. Di sini ada kasusnya. Nih, udah pernah bawa PR-nya. Hukumannya kita menghukum murid berdiri di depan kelas, guru marah-marah. Ya udah murid jadinya takut gitu. Tapi kalau konsekuensi yang ditawarkan, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau mengerjakannya 3 kali lipat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ya guru kasih konsekuensinya kan kamu nggak ngerjain tugas, karena teman kamu tuh ngerjain tugasnya. Jadi konsekuensinya kamu nggak istirahat, kamu harus ngerjain tugasnya dulu sebagai tanggung jawab dia. Tapi kalau kita udah ngejudge dia, kamu malas banget sih nggak ngerjain PR, jadi diri di depan kawan tulis itu kasihan gitu, anaknya akan merasa bodoh atau malu. Jadi sebaiknya kita lakukan pendekatan yang lebih baik. Nah, yang lebih baik untuk menanganinya yaitu menggunakan dengan restitusi. Bagaimana? Kita tanyain anaknya, kamu nggak ngerjain PR? Kamu tahu kan keyakinan kelasnya apa? Yang membuat keyakinan kelasnya apa? Kan bareng-bareng. Berarti dia ingat itu keyakinan kelasnya. Terus gimana nih cara nyelesain masalahnya? Jadi karena dia sendiri yang membuat keyakinan kelas bareng-bareng, jadi dia pasti punya solusinya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Karena kan itu komitmennya bersama yang udah disepakati. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau dengan cara restitusi kita menyelesaikan masalahnya, diajak bicara, murid akan terbuka sama kita. Apapun sekecil apapun dia akan terbuka.
kalau punya masalah dia akan cerita dan nggak malu gitu, nggak segan. Dan dia, jadi kita tahu, apa sih alasannya di balik itu semua. Gitu. Tinggal tugas kita kan menuntun, kita udah menuntun, udah mengarahkan, udah berkoordinasi segala macam. Ya udah, kan kita sebagai petani nggak selamanya menghasilkan hasil panen yang bagus kan. Ada yang tidak bagusnya juga. Itu tergantung sama lingkungannya. Konsep disiplin identitas gagal ini yang seringkali kita kadang ternyata keliru. Maksud kita untuk disiplin ke anak-anak, ternyata ini adalah konsep disiplin yang gagal. Contohnya adalah hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu kan menyakitkan, tidak nyaman, murid jadinya takut, dan kita tuh memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi dia malu, terus kalau dia berbuat salah, ketahuan nih salah, tapi dia akan menutupi terus nggak akan ngaku. Karena itu dia takut sama hukumannya. Terus kalau penghargaan, kenapa sih salah kalau kita kasih penghargaan? Awalnya juga saya pikir kita ngasih reward itu untuk motivasi ke anak murid. Kita kasih reward itu. Ternyata penghargaan atau reward ini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, mendukung dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya apa sih? Tidak efektif. Jadi kalau kita kasih reward, biasanya nih yang jawab dia lagi ya. Terus dari itu temen yang jarang jawab akan mindset akan pikir gini, males jawab, paling juga dia yang jawab, paling juga dia yang dapat hadiah. Udah nggak usah ngerjain, dia aja yang ngerjain, dia aja yang maju. Jadi merusak hubungan. Jadi mindsetnya yang lain akhirnya nggak mau berjuang, udah kita juga hadiahnya buat dia, cepetan dia gitu. Selanjutnya ada konsep disiplin identitas sukses. Contohnya menggunakan konsekuensi sama restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi kalau konsekuensi yaitu hasil dari apa yang dia lakukan, kesalahan dia yang dia lakukan pasti ada konsekuensi. Apa yang diperbuat pasti ada konsekuensi. Kalau restitusi kan tadi menggunakan pendekatan. Jadi murid bertanggung jawab sama perilakunya. Karena kan dari restitusi tersebut itu udah ada kesepakatan awalnya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dengan kita ngobrol, kita kasih gambaran ke anak murid, kedepannya tuh mau kayak gimana, itu ntar akan berubah ke jangka panjang. Anak itu akan ingat selamanya. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, selanjutnya ada creative comfort tadi. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa? Karena dia merasa dihargai dengan diajak bicara. Di sini saya mengutip dari Stephen R. Covey, Principal Center Leadership tahun 1991. Dia mengatakan bahwa bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita tuh harus, sekarang zaman terus berkembang. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong refleksi dari diseminasi ini ke https://parliat.com/5353 refleksi penginasan. Saya minta tolong diisi penginasannya
Ini yang subjeknya nama, terus yang bawahnya itu jawaban Bapak Ibu atau pernyataan Bapak Ibu hasil dari penugasan ini. HTTPS kedua garis miring WA ya? Saya kirim WA ya? Oh. Belajar. Ya, klik tanda plusnya. Terus perasaan saat ini adalah apa yang Bapak Ibu rasakan. Terus setelah mengikuti materi pengimbasan hari ini, Bapak Ibu paham bahwa apa? Kemudian target saya selanjutnya apa? Oke, Bu Mardiana, selamat. Terima kasih Bu Mardiana. Sangat senang dan antusias mengikuti materi pengimbasan. Dan saat ini setelah mengikuti pembahasan senang. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ini siapa? Ya, bahwa sebagai guru harus bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi ternyata budaya positif kan selama ini kita mikir, oh buang sampah di tempat sampah gitu. Kalau ketemu sama yang lebih tua harus menghormati. Oh, ternyata budaya positif yang ada di sekolah tuh ternyata nggak cuma itu aja gitu. Ada yang mau bertanya boleh silakan. Pak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Fitri, saya ingin menanyakan beberapa hal. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Fitri, disiplin positif dan siswa harus mempunyai motivasi intrinsik. Nah, sebagai pendidik, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik siswa sebagai disiplin positif? Nah, yang pertama.
Nah, yang kedua itu selama Bu Fitri mengajar atau sebagai pendidik, manakah yang lebih efektif penerapan posisi kontrolnya dalam kasus tadi kan kasusnya hanya tidak memakai atribut ya. Kalau sekarang kasusnya yang lumayan berat, misalnya merokok, tawuran, atau bolos sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yang pertanyaan pertama ya, disiplin positif menumbuhkan unsur intrinsik terhadap siswa. Jadi kita melakukan pendekatan dengan cara ngobrol sebagai teman. Jadi kita lakukan pendekatan, kan nanti datang terlambat. Kita tanyakan alasannya, kenapa sih kamu terlambat? Kan pasti itu ada alasannya. Ibu saya bangun kesiangan semalam begadang atau gimana? Nah kita tanya, terus kalau kayak gitu solusinya gimana? Nah anak sendiri kan menjawab, gimana ya Bu, habis saya begadang. Masa sih begadang terus gitu kan? Masa sih iya gitu. Terus ya udah diajak ngobrol pelan-pelan, terus kasih tahu, kalau kamu setiap hari terlambat seperti ini, kamu nggak ada apa rasa gimana gitu. Kan ada anak akan jawab sendiri tuh, ya sih Bu, malu gitu. Pengennya sih on time gini. Ya udah, kalau gitu besok sebaiknya gimana? Jadi menumbuhkan motivasi di diri dia sendiri. Jadi dia sendiri yang akan mengubah diri dia sendiri. Ya memang nggak bisa langsung instan. Nggak bisa kita merubah sesuatu, nggak bisa langsung instan. Butuh proses, memang prosesnya agak lama. Apalagi kalau misalnya anaknya belet, anaknya belet kayak saya sebenarnya agak kasih ini. Tapi kan di sini makna disiplin itu, yaitu tadi kita harus tahu dulu backgroundnya, belakangnya dulu, asalnya apa. Terus kalau terlambat terus, tahu saya nggak setiap hari terlambat kan, pasti ada hari ini terlambat, besok enggak. Tapi kalau terus-terusan dia terlambat, tanyain alasannya kenapa. Masa iya terus-terusan dia begadang terus? Masa iya dia terus-terusan begitu terus? Terus kan dia di rumah nggak sendirian, apalagi dia masih anak-anak kan, misalnya masih seorang anak, bukan seorang yang sudah dewasa yang punya kewajiban yang lain gitu. Kalau orang dewasa mungkin ada alasan tersendiri kan kenapa dia kok terlambat setiap hari. Kok dia nggak mau memperbaiki. Pasti di dalam diri seseorang kalau dia melakukan kesalahan, dia pengen melakukan yang terbaik, udah berusaha yang terbaik. Ternyata kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kan kalau anak-anak di rumah nggak sendirian, ada keluarganya. Masa iya dari segitu banyak keluarganya? Oke lah dia anak tunggal. Tapi kan ada mamanya, ada bapaknya. Masa iya mama bapaknya nggak nyampein ke anaknya, nggak ngebangunin anaknya gitu. Kalau dua-duanya sibuk, masa iya sih sampai nggak diperhatiin banget. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menyikapi kasus yang anak itu suka tawuran, ngerokok, sama tadi bolos ya, sama yang bolos ya tadi ya. Kalau tadi contohnya kan contoh yang hanya memakai atribut itu. Nah kalau saya akan menjadi posisi control manager. Manager itu kita tanya, anak merokok. Ada kasus waktu kemarin itu, saya tahu anak itu merokok. Saya tanya, kamu tahu kenapa kamu kemarin dipanggil? Kamu tahu kenapa sih? Oh saya kemarin dipanggil itu gara-gara merokok, dipanggil sama BK. Ketahuan. Itu ada jujur langsung. Kamu tuh kalau merokok di mana? Di luar, bu, nggak di sekolah, cuma pakai baju sekolah. Tanyain alasan kenapa, orang tuanya tahu enggak? Terus kita konfirmasi juga ke orang tuanya. Nah, terus kita kasih nih solusinya apa supaya kamu bisa menjaga nama baik sekolah dan supaya kamu tidak dianggap bermasalah di sekolah. Karena kan kalau misalnya merokok ya, kita di sekolah nih udah marahin, udah melarang, udah menghukumnya.
dia tetap terus lagi rokok. Padahal kita udah berkali-kali manggil itu anak, berkali-kali ya masalahnya sama lagi, rokok lagi, bolos lagi, tawuran lagi. Dan dia nggak kapok-kapok, padahal udah kita bahkan sampai ada ancaman, kamu kalau ngelakuin lagi dikeluarin. Tapi ujung-ujungnya apa? Ngelakuin lagi ya. Nah, jadi kasih solusinya. Kamu rokok, pakai baju sekolah. Akhirnya yang kebawa nama siapa? Nama sekolahnya. Gimana supaya kamu nggak tersangkut pautkan dengan sekolah? Karena rokok itu kita udah kasih tahu nih, bayar rokok. Ternyata anak itu masih ngerokok, nggak peduli sama bayar rokok. Bahkan sampai dia menjawab, bapak saya juga merokok. Berarti kan ada contoh. Nah, sedangkan kalau di luar sekolah kita nggak bisa mantau, di rumah kita nggak bisa pantau, kecuali dia tetangga kita, mungkin bisa kita pantau. Tapi kan ini bukan nggak bisa kita pantau gitu. Jadi solusinya apa nih? Anak itu kan, jadi bu, besok kalau merokok saya nggak pakai seragam sekolah, jadi nggak bawa nama sekolah. Karena ya itu kita sudah mengarahkan ke yang lebih baik. Kan pilihan ada di tangan diri masing-masing kan. Jadi dia mau sehat, mau sakit, itu udah di tangan kita, udah menjaga dia, benar-benar menjaga banget. Tapi kita nggak bisa menjaga dia 24 jam. Kayak masalah tawuran, kita udah panggilin anaknya satu-satu. Ternyata itu nggak sekali 2 kali dia lakukan kan. Karena orangnya itu lagi yang itu. Sedangkan kita sudah kasih konsekuensi. Kamu kalau ikut tawuran begini, besok ternyata itu lagi ngumpul kan. Orang tuanya juga dipanggil, berkelit juga. Gitu. Jadi ya udah kita tuntun kita arahin supaya kedepannya anak ini nggak ngelakuin lagi, tapi kita bisa memfasilitasi dia. Kalau seandainya dia tawuran pakai baju sekolah, ketahuan, ya kan? Tapi kalau tawurannya nggak pakai baju sekolah, tapi kita dapat informasinya dari luar, itu anak kita. Kita udah nyampein ke orang tuanya, ternyata orang tuanya ngebela, orang tuanya bilang di rumah dia nggak gitu bu, di rumah dia nanti bayar di mana. Mau pamit ya. Berarti kita kasih konsekuensinya. Kalau kemarin, kalau kamu tawuran lagi, oke nggak pakai seragam sekolah, nggak bawa sekolah, apa sih efek dari tawuran itu? Ditanya anak, efek dari tawuran itu apa sih? Gimana? Karena ya itu tadi, setiap anak punya hak untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, dan punya hak untuk, setiap orang punya hak untuk memilih. Hidup itu kan pilihan. Kita hanya sebagai petani, ya udah petani tugas kita yang merawat. Tapi kan kita punya cita-cita, nggak harus cita-cita itu tercapai kan. Kayak misalnya yang kemarin ini saya melakukan penjelasan juga tentang visi, cita-cita. Waktu pertama masih kecil kita sering ditanya cita-cita. Cita-cita saya waktu masih kecil pengen jadi polisi. Ternyata kenyataannya udah gede saya jadi guru gitu. Ya nggak masalah gitu. Nah kita juga sama ke anak-anak ini, kita sudah berusaha. Anak ini kita udah arahin. Yang penting di pantauan kita anak itu sudah berubah menjadi lebih baik. Kalau di luar kita nggak bisa kontrol anak 24 jam. Sedangkan kita juga punya urusan pribadi kan ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ada masalah, terus malah dikorek-korek lagi masalahnya, sedangkan itu udah di luar jangkauan kita. Kita kan sudah memfasilitasi, kita sudah bertanya, kita sudah apa istilahnya, sama orang tua juga sudah disosialisasikan anaknya kenapa, anaknya ditanya alasannya apa, konsekuensinya mereka juga tahu gitu. Ya udah, yang penting ada di pantauan kita, dia sudah berubah menjadi lebih baik. Kalau kita nge-labelin lagi, ya udah anak kita kan, aku kan kemarin di-labelin begini, besok aku juga kayak gini lagi. Kalau menurut kalian, gitu. Dan
yang lain berpendapat? Gimana Pak Tegar? Kalau menurut Pak Tegar gimana? Apakah kita harus itu atau gimana gitu? Terima kasih Bu Fitri. Berarti kesimpulannya sebagai pendidik selama sebagai pendidik Bu Fitri, ketika ada siswa memiliki kasus yang ringan dan berat, langkah penerapan posisi kontrol yang pertama itu adalah manajer ya. Berarti sama sebagai pendidik Bu Fitri melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Saya pengen nanya itu aja sih. Hal yang lain. Sama-sama, terima kasih untuk Pak Tegar. Mungkin ada yang lain mau berpendapat? Ya, terang ya. Kalau ada nggak? Kalau nggak, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya dan responnya Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Semoga kedepannya kita bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Semoga kedepannya generasi kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi gitu. Terutama ya kita sendiri juga harus berubah. Kalau kitanya baik, insya Allah kedepannya kita akan mengikuti kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.